Semuanya yang berangkat apa mimpi? Semuanya yang berangkat apa ruhnya doang? Semuanya. Berarti harus diyakini Isra wal Mi'raj harus dengan iman. Gak bisa pakai akal. Sedangkan kalau pakai akal, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa 3 bulan perjalanannya. Itu sekali perginya, pulangnya 3 bulan. Berarti pulang pergi berapa bulan? 6 bulan. Belum lagi sampai ke Sidratil Muntaha, sampainya ke Rafrafil Ahdar. Begitu saat Nabi saat melintasi, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu langit. Langit ini kan ada 7 ya. Allah ini ada di langit ke-7. Satu langit yang kita lewati 1 juta tahun. Langit pertama itu jaraknya 1 juta. Sampai langit ke-7 berarti 7 juta. Ada umur kita sampai situ. Mau punya umur 7 juta tahun? Mau panjang umur enggak? Yang lain mati, bapak ibu sendiri-sendirian mau? Mintanya sama Allah, ya Allah berikan kami panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Itu lebih manfaat dibanding panjang umur tapi ahli maksiat, kan begitu? Dan Nabi SAW sampai ke langit ke-7, 7 juta tahun. Logika mungkin atau enggak? Pakai logika nyampe? Gak bakal nyampe. Harus diyakini dengan Kenapa? Karena Allah telah mencatat di dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Berarti tidak ada hal yang tidak mungkin untuk Allah. Ibu bapak datang ke tempat ini atas izin siapa? Allah. Bukan kemauan sendiri, hatinya keinginan, tapi langkah tidak berarti di dalam langkah, maka tidak akan sampai ke tempat yang mulia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita seluruhnya untuk berada di dalam yang di tempat di mana tempat ini disucikan oleh Allah, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau perjalanan Nabi 7 juta tahun, ada nggak sih Bib ilmu yang dipakai tapi kita harus dengarnya dengan iman, nggak pakai akal? Contoh, tahu air pipis, air seni tahu? Air seni itu najis atau suci? Najis. Jika air seni terkena pakaian, kita ambil air, kita elap, kira-kira air yang pakaian kita boleh dipakai? Boleh dipakai lagi? Gak boleh. Kenapa? Karena najis. Karena najis. Orang yang memiliki wudhu lalu dia membuang air kecil, cara mensucikannya dengan cukup berwudhu, selesai. Gak wajib mandi. Air mani, tahu air mani? Tahu air mani ya? Saat air mani keluar, terkena baju, kita basuh, dielap, bajunya boleh dipakai lagi? Boleh, karena suci. Air mani itu suci tapi tidak mensuci. Boleh dielap lagi, tapi pantas apa enggak? Kalau kita ngomong nggak pantas, pastinya nggak pantas, kan begitu? Ganti. Air mani keluar, wajib mandi. Logika, benar nggak? Benar ya? Air mani keluar wajib, air seni keluar cukup. Kalau logika, yang najis cukup wudhu, berarti yang suci gak perlu wudhu. Kenapa? Orang suci, betul. Dan sebaliknya, kenapa yang suci wajib mandi, gimana yang najis? Benar gak? Allah ini baik, Nabi Muhammad ini baik kepada umat, Allah lebih baik kepada hambanya. Kebayang kalau orang Cipakem tipenya beser, tahu beser? Kencing sehari bisa 5 kali, sehari bisa 7 kali. Ada nggak yang penyakitan begitu? Ada. Setiap habis pipis mandi, habis pipis mandi. Ya persis kita kayak ikan mujair, tiap hari bergelut di dalam air, betul? Tapi subhanallah cukup wudhu. Ada contoh yang lain lagi. Kalau kita
kita punya wudhu, buang angin, batal nggak wudhunya? Yang keluar dari atas atau dari bawah? Dari bawah. Selesai buang angin, kita wudhu nggak? Cara menyelesaikan kesucian cukup dengan berwudhu. Nah, yang dibasuh muka atau bujur? Jawabnya yang benar. Muka apa ini? Kan yang buang angin ini. Kenapa ini yang dibasuh? Karena saat kita buang angin ada bunyi atau nggak punya bunyi, yang malu yang mana? Ini. Makanya yang dicebokinmu bukan. Paham? Masuk akal nggak? Nggak bakal masuk. Orang yang buang ini, kenapa ini yang dicebokin? Nggak masuk akal. Tapi wajib dipahami, harus dengan iman. Begitupun Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang undang Allah. Kalau saya kan yang undang Pak Kiai. Dijemput pakai kendaraan buruk. Saya datang sendiri. Disambut panitianya, ketua panitianya malaikat Jibril, jenderalnya malaikat. Ini siapa ketua panitianya? Halo, kepala desa ada ya? Kepala desa ada, biar enak kitanya. Kalau Pak Kiai takut kualat. Ketuanya kepala desa, ngejemput ngedampingin juga kagak. Betul. Kalau zaman sekarang dijemputnya pakai Alphard, Lamborghini, Ferrari. Emang pernah lihat loh? Pernah masuk ke dalamnya? Sarwa aing enggak. Dijemput kendaraan istimewa yang mengundang Allah, yang pakai pendampingnya jenderalnya malaikat, panitianya, seksi konsumsi, seksi dakwahnya, semua para anbiya dan rasul ditunggu di Masjidil Aqsa. Jadi acaranya di Masjidil Aqsa tuh hari. Diundang makannya di Sidratil Muntaha. Kalau di sini kok dikasih makannya di mana? Palingan sekretariat kan. Ini diundang, asupan makanannya apa? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Saat malaikat Jibril membawa Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, semua para anbiya dan rasul bertanya-tanya, ya Jibril, siapa ini orang? Nabi Adam nanya, dijawab sama malaikat Jibril, wahai Adam, tidakkah engkau mengetahui engkau disebabkan diciptanya engkau karena manusia ini? Siapa dia? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini orangnya yang begitu saya diizinkan untuk membuka mata, yang terpampang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dia orangnya. Nabi Musa nanya lagi, malaikat Jibril, ini siapa? Ini Rasulullah. Oh, ini nih berkat nama dia nih saya diselamatin dari kejaran Fir'aun. Allah buka lautan berkah nama manusia ini. Dan di dalam riwayat Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, jika seluruh anbiya dan rasul tidak dapat memandang wajah Nabi, maka dari itu Nabi dan Rasul tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah.